Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti akan selalu diberikan ujian dan cobaan dari Sang Pencipta. Seberapapun kuatnya kita, seberapapun teguhnya iman dan agama kita, seberapapun kekayaan yang kita miliki, pasti tidak akan lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ujian dan cobaan datang tanpa membedakan agama, ras, suku, keturunan, dan datangnya mungkin tidak kita inginkan, namun harus diterima dan dihadapi. Berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita, seperti sulitnya perekonomian, sulitnya dalam mendapatkan jodoh, sulitnya dalam hal pekerjaan, sulitnya dalam hal rezeki, dan masih banyak lagi. Dan pasti seluruh manusia pernah merasakan dan melewatinya. Di saat ujian itu datang, seringkali yang hadir di pikiran manusia adalah rasa kecewa dan mengeluh atas apa yang sedang dialami, seakan apa yang sedang kita alami ini adalah ujian yang sangat berat, yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa Allah tidak adil kepada kita. Adapun cara terbaik ketika kita sedang mengalami ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita berintrospeksi diri. Mengapa ujian itu sampai datang kepada diri kita, dan hikmah apa yang akan kita terima saat kita bisa menyelesaikan ujian tersebut. Kalimat-kalimat tersebutlah yang akan mengubah sudut pandang seseorang dalam menghadapi ujian tersebut dan dapat menjadi solusi untuk memudahkan dalam mengurai kesulitan yang sedang dihadapi. Ketika manusia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu membuktikan bahwa Allah masih sayang dan menginginkan manusia tersebut untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Ketika kedudukan manusia lebih tinggi di mata Allah, maka insya Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat.
Saat manusia sedang diberikan ujian dari Allah, maka ada 4 hal yang harus dilakukan oleh manusia tersebut. Yang pertama, tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Saat seseorang diberi kesulitan, itu artinya Allah sayang kepadanya. Maka dengan bersabar, berdoa, dan selalu berusaha serta berbanyak istighfar menjadi cara agar Allah memberikan jalan keluarnya. Lakukan hal-hal tersebut dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong, dan bersungguh-sungguh maka Allah pasti akan memberikan pertolongan untuk mendapatkan jalan keluarnya dari segala kesulitan tersebut. Yang kedua, tetaplah tersenyum. Ketika manusia mengalami ujian dan kesulitan, seringkali ditemui yang terjadi adalah tubuh menjadi lemas, lesu, raut muka yang terlihat pucat, badan tidak terurus, sering mengeluh, merasa tidak ada yang peduli, padahal justru hal-hal seperti itulah yang akan membuat pikiran menjadi terganggu dan yang membuat pikiran dipenuhi dengan pikiran buruk yang akan membuat kesulitan dirasa akan semakin sulit. Maka dari itu, seberat apapun ujian dan kesulitan yang datang kepada kita, tetaplah tersenyum, seakan tidak ada yang terjadi pada diri kita. Hal ini akan meringankan beban dalam menghadapi dan menyelesaikan kesulitan tersebut. Jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur saat ujian datang kepada kita, karena segala ujian dan kesulitan akan mendewasakan pemikiran setiap orang yang mengalaminya, serta menambah pengalaman dalam memecahkan suatu permasalahan jika kesulitan tersebut menimpa kerabat yang lain. Yang ketiga, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat bahwa Allah adalah berdasarkan prasangka dari hambanya. Maka dari itu, apabila ujian dan kesulitan sedang menimpa, jauhilah diri dari rasa kecewa, mengeluh, putus asa, atau bahkan merasa Allah tidak adil. Karena rasa yang dimunculkan dalam pikiran itu, maka itulah rasa yang sesungguhnya dialami, karena prasangkanya adalah dari diri sendiri. Yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Allah tidak akan memberikan hambanya ujian kesulitan tanpa jalan keluar. Itu artinya setiap kesulitan yang dihadapi mustahil tidak ada jalan keluarnya, karena Allah sudah menyiapkannya dan selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang kesulitan. Namun terkadang manusia itu sendiri yang menutup jalan keluarnya, sehingga akan semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila ujian kesulitan datang kepada seseorang, lakukan cara agar terbuka pintu jalan keluar dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara adalah dengan membuka diri dalam menerima saran dari orang lain, karena mungkin saja saran tersebut merupakan rahmat dari Allah melalui perantara orang lain untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut.
Hal ini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 hingga ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.